Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla fi'ala. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita diberikan nikmat berupa hidayah taufik untuk bersama-sama mentadaburi firman Allah, mentadaburi sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi wasilah bertambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kita selanjutnya salawat dan salam dilimpah curahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua di pembahasan syarat la ilaha illallah, di mana syarat daripada la ilaha illallah ini sebagaimana telah disampaikan, bagaimana perkataan Al-Imam Wahab ibn Munabbih, seorang ulama syekhnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang kedudukan daripada la ilaha illallah, bahwasannya la ilaha illallah merupakan kuncinya surga. Kata beliau, tentu akan tetapi tidaklah satu kunci, tidak ada satu pun kunci kecuali lahu asnanun, memiliki gigi. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah laka. Jika engkau membawa kunci lengkap dengan giginya, maka engkau dijamin bisa masuk, bisa memasuki pintu tersebut. Jika tidak lengkap, maka tidak akan bisa memasukinya. Maka syarat-syarat la ilaha illallah ini beliau umpamakan seperti gigi-gigi tersebut pada kunci. Artinya memang benar kalimatut tauhid merupakan kuncinya surga, sehingga diisyaratkan di hadis bahwa siapapun yang berucap la ilaha illallah pasti akan keluar dari neraka. Man kana fi qalbihi misqala khardalin minal iman, satu butir sawi saja dari keimanan pasti akan keluar dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, telah disampaikan bahwa syarat la ilaha illallah ini ada berapa? Ada 7 ya. Sudah 4 yang disampaikan seingat saya. Pertama tiga. Sekarang yang keempat. Baik. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengetahui makna
rukun, syarat, kandungan daripada la ilaha illallah, berikut konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah tapi ketika prakteknya ada kebutuhan, hajat, justru larinya bukan kepada Allah, kembalinya bukan kepada Allah. Yang kedua adalah al-yaqinu, keyakinan, al-munafi lisyak, terhindar dari keraguan. Ya, mengucapkan dengan lisan disertai diiringi dengan keyakinan di dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah al-qabulu, al-munafi lirraddi, menerima, al-munafi terhindar dari sikap menolak dari konsekuensi kalimat tauhid itu sendiri. Kita masuk yang keempat berarti ya. Nah, yang keempat adalah al-inqiyadu. Al-inqiyadu artinya adalah mengamalkan, melaksanakan. Melaksanakan apa? Madallat alaihi hadhil kalimatu, apa yang ditunjukkan dari kandungan kalimat tauhid ini. Ini apa yang ditunjukkan dari kalimat ini. Al-munafi litarki, terhindar dari sikap at-tarki, yaitu meninggalkan. Pertama nanti dikembalikan terlebih dahulu kepada rukun daripada la ilaha illallah itu sendiri. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha adalah menolak, menafikan seluruh sembahan selain daripada Allah. Kemudian ilallah musbitan jami'al ibadati lillah, menetapkan bahwasannya satu-satunya hak ibadah itu milik siapa? Allah. Maka orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah harus dia buktikan dengan amal soleh, dengan mujahadah, dengan kesungguhan, yang dijadikan sebagai landasan dalil diantaranya surah An-Nisa 125. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang paling baik agamanya daripada orang yang menyerahkan, berserah diri, menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, disertai dengan amal kebaikan. Bukan hanya dengan ucapan, tapi dia buktikan dengan perbuatan. Ini akan nyambung dengan syarat yang ketiga, yaitu kejujuran, syidku nanti yang kelima. Jadi orang yang paling baik agama itu adalah orang yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, dibuktikan dengan amal soleh. Allah berfirman di ayat yang lain, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu,
kembalilah kalian menuju Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Wa makna yuslimu wajahu, makna daripada yuslimu wajahu ilallah, wa huwa muhsinun yanqadu wa huwa muhsinun muwahhidun. Makna menyerahkan, berserah diri, menyerahkan wajahnya kepada Allah itu adalah muhsinun yanqadu, ya, berbuat ihsan, berbuat atau melakukan amal kebaikan, muwahhidun, ahli tauhid, mentauhidkan diri. Wa tamamul inqiyadi, sempurna bukti inqiyad pengamalan itu adalah taqdimu mahabillahi wa in khalafatil hawa, mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah walaupun bertolak belakang dengan hawa nafsu. Jadi tinggi inqiyad, puncak daripada inqiyad. Inqiyad itu apa istilahnya? Bukti. Jadi harus ada bukti. Jadi selain ucapan harus ada bukti. Mana buktinya? Buktinya itu tiada bukan adalah amal soleh. Maka boleh diartikan al-inqiyad ini adalah bukti nyata dari ucapan. Kesempurnaan bukti nyata dari ucapan kita itu adalah ketika kita mendahulukan apa yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang hawa nafsu. Artinya ketika kita sudah mampu menundukkan hawa nafsu kita. Hal ini diisyaratkan di dalam hadis Nabi SAW di Arba'in yang nomor 41, Arba'in Nawawi. Walaupun sebagian para ulama setidaknya memberikan apa, sebagian memdhaifkan hadis ini, tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini, bahwasanya tidak sempurna keimanan seseorang itu sehingga apa, mengikuti lima ji'tu bihi, hatta yu'mina, sehingga dia beriman, lima ji'tu bihi, terhadap apa yang aku bawa, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi sekali lagi, tamamul inqiyad, kesempurnaan bukti seorang hamba mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu ketika dia sudah mampu mengalahkan hawa nafsunya. Dan ini juga nyambung biidnillahi ta'ala dengan syarat berikutnya, yaitu mahabbah. Dan inilah tema yang kita angkat sejatinya. Itu yang keempat, yaitu al-inqiyad. Ya, al-inqiyad itu bukti nyata berupa amal soleh. Al-munafi, terhindar dari litarki, sikap penolakan. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sedangkan syariat-syariatnya justru ditinggalkan. Maka kalimat tauhid ini enggak bermanfaat baginya. Dia mengucapkan kalimat tauhid akan tetapi syariat-syariat dia tinggalkan. Salat umpamanya dia tinggalkan. Terlebih perkara yang diperintahkan, di mana kaidah umum bahwa tarkul ma'muri asyaddu min fi'lil muharrami, meninggalkan perkara yang diperintahkan itu lebih berat hukumannya ketimbang melakukan perkara yang diharamkan. Bisa dipahami Pak? Sekali lagi, tarkul ma'muri, meninggalkan perkara yang diperintahkan, asyaddu, dosanya lebih gede, ya, daripada apa? Melakukan, mengamalkan apa yang dilarang.
Meninggalkan sholat itu lebih parah, Pak. Dosanya lebih gede ketimbang khomer, minum khomer, mabuk, zina, dan sebagainya. Jadi jangan dikira ketika seseorang meninggalkan sholat itu lebih ringan. Enggak, lebih gede. Kenapa tadi? Karena Allah perintahkan itu. Tarkul ma'muri, jadi meninggalkan hal yang diperintahkan itu lebih gede, asyaddu, lebih keras dosanya daripada melakukan perkara yang diharamkan. Sehingga nanti kita hitung apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kaidah ini bukan ihmal itu menyepelekan perkara haram. Sudah konsentrasi saja di hal-hal yang diperintahkan oleh Allah umpamanya. Kemudian perkara haramnya dilakukan, ditunaikan. Jangan, bukan seperti itu, karena akan keluar dari definisi takwa. Apa takwa itu? Apa definisi takwa? Hah? Masya Allah. Mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintahnya ada dua ya, ada yang perintah wajib, ada perintah sunnah. Kemudian larangannya ada dua, ada haram, ada makruh. Nah, semuanya masuk di bawah takwa. Artinya semua ini harus kita tunaikan dan harus kita jauhi. Hanya saja yang beda adalah nanti konsekuensi apabila kita meninggalkan perkara yang diperintahkan, yang hukumnya wajib, konsekuensinya apa? Yang hukumnya sunnah, nanti konsekuensinya apa? Hukum asalnya kudu ditunaikan. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu, kata. Apa yang datang dari Rasul itu silahkan amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul maka bagaimana? Fantahu, jauhi segera. Ini hukum asal. Adapun keberadaan rincian para ulama tinjauan hukum itu sebagai konsekuensi kalau kita sekali lagi ya tidak mampu melakukan hal yang wajib, konsekuensinya apa? Tidak mampu melakukan perkara yang sunnah, konsekuensinya apa? Apabila kita melakukan perkara haram, bagaimana konsekuensinya? Atau melakukan perkara makruh, itu bagaimana? Hukum asalnya mau yang haram mau yang makruh kudu ditinggalkan. Ini hukum asalnya. Tuh, wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk di as-sidqu. Syarat berikutnya adalah as-sidqu, jujur. As-sidqu, jujur. Jujur itu hakikatnya adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Fiha al-munafi' lil kadhibi wa huwa an yaqulaha sidqan min qalbihi wa ti'u qalbuhu lisanuhu. Jujur dalam kalimat tauhid maknanya adalah an yaqulaha sidqan, dia ucapkan dengan lisan, sidqan min qalbihi, jujur sesuai dengan hatinya, yuwati'u qalbuhu lisanahu, jadi hati dan lisan itu sama. Hati dan lisan itu sama. Nah,
Apa bedanya dengan yakin? Amal yakinu pama'nahu istiqonun annahu haqqun. Adapun keyakinan maknanya adalah istiqonun annahu haqqun, keyakinan bahwa itu adalah hak. Wa qad yastayqinu dzalika walakin la yuriduhu wa la yuhibbuhu. Terkadang dia meyakini tapi dia la yuridu wa la yuhibbu, tidak cinta. Ini gambarannya. Perumpamaan kaum musyrikin di surah An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Allah menyebutkan sikap kaum musyrikin itu mereka menolak padahal hatinya menerima. Nah, itu mereka tidak jujur. Hatinya menerima tapi sikap lisan mereka menolak padahal hatinya yakin. Maka boleh dibilang, boleh dikatakan mereka tidak jujur. Wa qad yaquluha ma istiqanil qalbi biha lakin laisa shadiqan fi iradatiha wa ragbatiha. Nah, tadi perumpamaan kaum musyrikin. Di antara landasan dalil yakni asidku sebagai syarat kalimatut tauhid, surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasannya mereka setelah mengucapkan kami beriman mereka tidak akan diuji? Walaqad fatana alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanallahu al-kadzibin wa la ya'lamanal kadzibin. Sungguh dengan ujian tersebut Allah mengetahui, dan sejatinya Allah Maha mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Jadi apakah manusia mengira bahwa setelah mereka mengucapkan kami telah beriman, ya, ditinggalkan begitu saja dan mereka tidak diuji, padahal kami telah menguji umat terdahulu sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang dusta. Apa hubungan antara jujur tadi dengan ucapan tadi? Erat tadi. Ya. Kejujuran itu bisa terlihat dari kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan apabila dihadapkan oleh apa? Ujian. Maka kalimat tauhid kita, dua kalimat syahadat kita akan diuji oleh Allah, dan itu adalah sunatullah. Ujian itu adalah sunatullah, karena selama kita masih berdosa, punya dosa, pasti ujian akan ada. Karena ujian itu sejatinya adalah sesuai dengan kadar keimanan. Oleh karenanya Rasulullah menegaskan bahwa asyaddul bala'a al-anbiya, ujian yang paling gede itu adalah siapa? Para nabi. Summal amsal, kemudian yang semisal dengan mereka. Ujian itu sesuai dengan kadar apa? Kadar daripada keimanan. Allah akan senantiasa menguji seorang hamba sampai kelak dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu dzambun, tidak ada dosa sedikit pun. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala harus terbukti dengan mujahadah, kesungguhan. Jadi kejujuran itu harus terbukti dengan apa? Kesungguhan, itu amal soleh. Di hadis Nabi SAW secara umum berbicara bahwa innas sidqa yahdi ilal birri, kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga neraka atau kedusta akan menghantarkan kepada al-fujur,
Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Tidaklah seseorang itu berbicara jujur sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai orang yang jujur. Dan tidaklah seseorang itu melakukan dusta kecuali yahdi ilal fujur. Nah, sungguhnya dusta itu menghantarkan kepada fujur. Nah, itu apa? Perbuatan apa? Kejahatan. Dan kejahatan itu menghantarkan kepada an-nar. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Dan sesungguhnya seorang itu tidaklah dia terbiasa mengucapkan dusta kecuali Allah akan catat dia sebagai apa? Orang yang pendusta. Rasulullah SAW dikenal orang yang jujur. Sampai-sampai bukan saja dikenal oleh sesama kaum muslimin, para sahabat ridwanullah alaihim, termasuk juga kaum musyrikin. Contohnya saja hadis Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, ketika ditanya tentang mada ya'murukum, apa yang diperintahkan, apa yang memerintahkan kepada kalian. Maka kata Abu Sufyan dikala itu masih musyrikin, masih kafir, maka beliau mendekat. Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu u'budullaha. Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? U'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah berbuat syirik. Kemudian yang berikutnya, ini ada 4 atau 5 nasihat Rasulullah SAW, pokok perintah Rasul yang disampaikan oleh Abu Sufyan ketika ditanya Heraklius. Yang kedua, watruku ma yaqulu aba'ukum. Yang kedua adalah tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Tuh. Yang kedua yaitu tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian berupa kesyirikan. Yang ketiga, wa ya'muruna bis-shalati. Dia yaitu Rasulullah memerintahkan untuk apa? Salat. Yang ketiga, wa ya'muruna bis-sidqi, memerintahkan untuk apa? Jujur. Ya, kemudian wal afafi was-silati. Rasulullah juga memerintahkan untuk senantiasa menjaga iffah, kehormatan, dan menjaga silaturahim. Inilah wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat di awal mula dakwah Rasulullah SAW. Diceritakan oleh siapa? Abu Sufyan, yang kala itu belum masuk Islam. Di hadis Rasulullah SAW, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah, hadis Mu'adz bin Jabal, tidaklah seseorang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusannya, sidqan min qalbihi, dia jujur dari hatinya, illa haramahullahu 'alan nari, kecuali Allah akan haramkan baginya neraka. Siapa yang berucap 2 kalimat syahadat betul-betul murni, tulus dari hatinya, jujur dari hatinya, dia berupaya buktikan dengan amal soleh, illa kecuali Allah akan haramkan darinya api neraka. Pasturita fi inja'i man qala hadhil kalimati minan nar ayyakulaha sidqan. Maka hadis ini menetapkan syarat, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah nggak bisa masuk surga, nggak bisa dia terhindar dari api neraka, kecuali apabila dia dalam berucap itu betul-betul jujur dari mana? Hati. Fala yanfa'uhu mujarradu talaffuzi, sehingga tidaklah bermanfaat ucapan di lisan biduni muwata'ati al-qalbi, tanpa keserarasan, kesesuaian dengan apa?
Karena orang-orang munafik pun sejatinya mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kalau lihat di surah Al-Baqarah ada ya, ciri-ciri orang munafik itu panjang, lebih panjang di awal-awal itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal sejatinya mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah, mereka menipu juga kaum mukminin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, padahal sejatinya mereka tidaklah menipu Allah kecuali sejatinya adalah menipu diri mereka. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakan. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya itu ada penyakit. Maka orang yang mengucapkan di lisan kalimatut tauhid sedangkan hatinya tidak tulus, hatinya tidak betul-betul murni dari hati, nggak jujur, berarti dianggapnya dia ada penyakit di situ. Maka kalimat tauhid itu tidak bermanfaat baginya, tak ubahnya kedudukannya seperti orang-orang munafik. Hanya saja orang munafik yang dikatakan dalam ayat ini adalah nifaqul i'tiqadi sifatnya. Nifaq itu ada dua ya, ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi itu asalnya memang dalam hatinya sudah menolak. Harapannya kata para ulama, nifaqul i'tiqadi mudah-mudahan sudah nggak ada dari jiwa kaum muslimin. Karena pada dasarnya dia sudah ikrar dua kalimat syahadat, itu sudah berlepas diri di sifat nifaq i'tiqadi. Hanya saja dari sifat nifaq amali kita belum bisa menjamin. Di kisah Abu Darda di hadis Nabi SAW dalam sholat saja dikatakan iyyakum al-khusyu al-munafiqi. Kata Abu Darda, seingat saya Abu Darda ya, iyyakum khusyu al-munafiqi, hindarilah oleh kalian kehusyuan munafik dalam sholat. Mau dikatakan bagaimana khusyuk munafik itu? Anggota badan terlihat khusyuk, tenang, tunduk, tidak tergesa-gesa, tapi hati lalai. Nah, ini sebutnya khusyuul munafiqi. Sedangkan khusyuul mukmin, kehusuan seorang mukmin itu yaitulah kejujuran, kesesuaian antara hati dengan anggota badan. Jadi istilahnya ada khusyuul munafik, ada khusyuul mukmin. Nah ini sholat kita ini termasuk khusyuk mana? Khusyuul munafik atau khusyuk mukmin? Khusyuknya mukmin itu selaras antara ucapan perbuatan kita dengan hati. Sedangkan khusyuknya munafik, anggota badan, ucapan itu tidak selaras dengan apa? Hatinya ngalamun kamu. Sehingga pantas kalau diisyaratkan oleh Nabi SAW, sholat kita itu bernilai antara usyruha 1/10, 1/9 sampai setengah. Tuh. Berarti kita kalau kita insaf sadar kita nggak jujur berarti situ. Sholat itu baru satu sholat. Bagaimana dengan ibadah yang lain? Karena hakikat tauhid itu konsekuensinya turunannya adalah berupa rangkaian ibadah-ibadah yang lain. Nah, kita baru berbicara satu saja sholat, sehingga jangan terucap dari mulut kita berupa jaminan, oh saya sholat sudah 70 tahun, seperti diisyaratkan di kisahnya siapa, Imam Al-Hasan atau Verzadek ya. Nah, pernah disampaikan 70 sanah gitu. Madza a'dadta li hadzal yaum? Ketika Imam Al-Haza, Imam Al-Farzadek menguburkan siapa? Istrinya. Ditanya, apa yang kau siapkan untuk ini? Oh, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat berapa tahun? 70 tahun. Kata Imam Al-Hasan, Hasan Al-Basri, ni'matul umr atau ni'matus sanah. Wah, Masya Allah, sebaik-baik tahun. Tuh, ni'matul iddah. Lakin la ilaha illallah syuruton, hanya saja la ilaha illallah punya syarat.
Fa iyyaka wa qadfal muhsanat, hindari jauhi oleh kamu qadfal muhsanat, menuding perbuatan zina. Ini syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yang berikutnya, yang keenam adalah ikhlas. Wa huwa tasfiyatul amali bi shalihin niyah. Ikhlas itu hakikatnya adalah membersihkan amalan dengan niat tulus, memurnikan amalan dengan niat tulus, yaitu apa? Lillah, enggak riya, enggak sum'ah. An jami'i syawaibi syirki, dan ini dikategorikan kepada kesyirikan. Syirkun fin niyah, syirik dalam niat. Wala yakunu lahu min wara'i syahadataini qadun akhar ghairu qasdihi li rabbih. Enggak ada niat lain ketika dia berucap dua kalimat syahadat itu kecuali betul-betul lillah. Fatarikul ikhlasi lam yastakmil syurut la ilaha illallah. Meninggalkan keikhlasan maka enggak sempurna syarat daripada la ilaha illallah, walau kana munqadan shadiqan mustaqinan, walaupun dia buktikan dengan amal soleh, dia jujur juga, dia yakin juga, akan tetapi enggak ikhlas. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni itu. Az-Zumar ayat 3 atau surah Al-Bainah ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas ini berat Pak, dan ini juga dirasa oleh para ulama salaf terdahulu kita. Ikhlas itu 3 dimensi dari sisi waktu. Awal, sebelum pelaksanaan amal, sebelum beramal kudu ikhlas, sedang beramal kudu ikhlas, dan setelah beramal kudu ikhlas. Maka dilihat dari sisi 3 dimensi ini, ikhlas ini sangat berat. Terkadang kita mampu ikhlas di awal atau sebelum pelaksanaan amal ibadah, tapi ketika pelaksanaan amal ibadah kadang mulai melenceng. Ini terasa banget pada kita. Atau bisa jadi kita bisa ikhlas sebelum dan sedang beramal, tapi belum tentu bisa selamat dari setelah beramal. Jadi paham ya? Jadi ikhlas itu bukan saja ketika beramal, tapi 3 dimensi ini harus betul sebelum, ketika beramal, dan setelah. Konsekuensinya sama. Konsekuensinya sama, yaitu apa? Bisa jadi menghapus imma seluruh amalan atau sebagian daripada amalan. Tentunya wabil khusus amalan yang memang dihinggapi ikhlas itu sendiri. Sehingga berat banget. Ikhlas itu termasuk perkara yang sangat berat untuk menjaga keikhlasan itu. Ya, hadis Nabi SAW, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallahi azza wa jalla. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada api neraka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallahi azza wa jalla, dengan berharap wajah Allah azza wa jalla. Ini kaitan dengan atau kedudukan ikhlas sebagai syarat daripada la ilaha illallah. Adapun dari sisi ibadah, kedudukan ibadah, ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah. Surah Al-Kahfi diantaranya ayat terakhir ya 110, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih
Ahada. Siapa yang betul-betul mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka falyamal amalan sholika, maka hendaklah dia beramal soleh. Apa amal soleh itu? Kata Imam Fudail bin Iyad ketika menerjemahkan atau mentafsirkan firman Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati kita itu sebagai ujian untuk kita, bukan yang paling banyak harta, bukan yang paling usia paling panjang, enggak, tapi yang paling baik amal. Kata beliau, akhlasu wa aswabu, yang paling ikhlas dalam beramal dan paling tepat. Tepat dengan siapa? Itu contohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua perkara ini sebab berlipat gandanya pahala. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana sih caranya agar pahala kita berlipat ganda, fokus di dua ini. Satu, meningkatkan kualitas keikhlasan lillah, karena Allah. Yang kedua, fokus bagaimana caranya betul-betul mengikuti sunnah. Contoh Rasulullah SAW dalam sholat, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti persis kalian melihatku sholat. Munasabah hadis ini berkaitan dengan siapa? Malik bin Huwairis ketika menimba ilmu kurang lebih 20 hari kepada Nabi SAW, ketika melihat di wajah beliau kangen terhadap keluarga, kata beliau bagaimana? Pulanglah jika telah tiba waktu sholat azan, jadilah imam untuk mereka, sholatlah seperti persis engkau melihatku sholat. Tuh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, asas untuk berlipat ganda pahala itu berpijak pada dua hal tadi, yaitu tingkat keikhlasan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru masuk di pembahasan, dan ini yang diangkat di tema, yaitu apa? Al-mahabbah yang terakhir. Al-mahabbah yaitu rasa cinta. Cinta kepada apa? Mencintai kalimat tauhid, mencintai kandungan daripada kalimat tauhid, mencintai siapapun saudara yang mengucapkan dua kalimat tauhid. Nah, insya Allah kita akan bahas. Jadi loyalitasnya itu betul-betul terbangun di atas dasar kecintaan terhadap apa? Kalimat tauhid ini. Jadi bukan loyalitas itu dilihat dari sisi kesamaan apa? Kesamaan apa istilahnya? Hobi. Kesamaan apa lagi? Kesamaan apa? Nah, ini yang dikhawatirkan nggak akan pernah mendapatkan manisnya keimanan. Tuh. Wallahu a'la wa a'lam. Kita salat Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudahu, amma ba'd. Syarat yang ketujuh dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah al-mahabbah, cinta, yaitu maksudnya adalah mencintai kalimat tauhid itu sendiri, mencintai kandungan
yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri berupa nafi wal isbat, mencintai ahliha al-amilina biha, mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimatut tauhid, yang mengamalkan al-multazimin al-syurutiha, berupaya untuk mengamalkan syarat-syarat kalimatut tauhid, wa bughdu ma naqadha dzalika, serta membenci ma naqadha dzalika, pembatal-pembatal dari kalimatut tauhid. Nanti ada paparan seputar pembatal-pembatal daripada kalimatut tauhid. Walaupun di pertemuan ini kita fokus di alamat, tanda-tanda bagaimana seseorang itu dianggap dia mencintai Allah. Karena ini surah Al-Baqarah ayat 165 dikatakan oleh para ulama, ayat ini disebut dengan ayatul mahabbah, ayat tentang cinta. Kadang juga ayat ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ayatul mahabbah jelas dari sisi kandungan ayat tersebut. Ayatul mihnah dilihat dari sisi ayat ini sebagai ujian bagi siapa yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, menganggap dirinya cinta kepada Allah, maka ayat ini sebagai apa? Hujjah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kama kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum aw yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan tandingan-sandingan terhadap Allah. Mereka cinta terhadap sandingan-tandingan tersebut itu seperti percis dia cinta kepada Allah. Padahal orang yang beriman lebih cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diisyaratkan di hadis Nabi SAW itu nggak akan sempurna keimanan seseorang itu sehingga dia betul-betul mencintai siapa? Allah dan Rasulnya melebihi apa? Siapapun, melebihi dirinya sendiri. Bahkan zaqu ta'mal iman atau salasatun, ya, ada 3 kelompok orang. Man kunna fihi wajada halamatal iman. Apabila terkumpul 3 hal ini dia akan mendapati manisnya iman. Pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya itu paling dia cintai melebihi apapun, dia akan mendapati apa? Manisnya di iman di situ. Ketika dia mampu menjadikan segala hal itu, ya, atau kecintaan kepada Allah itu melebihi segala sesuatu, termasuk hawa nafsunya, termasuk dirinya sendiri. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali atas dasar lillah, karena siapa? Allah. Ya. Yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah. Khawatir dan takut kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia. Khawatir dan takut terjerumus kembali dalam atau ke masa jahiliyahan dahulu setelahnya Allah selamatkan dia. Apabila sudah terkumpul 3 hal ini, maka akan merasakan manisnya, lezatnya keimanan.
Faktanya tiga hal ini berat. Illa man yasarahullah, kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik. Di Kitabut Tauhid itu disebutkan bagaimana sosok seorang anak itu menjadi fitnah, bahkan penghantar kepada kesyirikan. Anak padahal. Pertama, apabila ini fase sebelum dia betul-betul meyakini bahwa kelahiran anak itu disebabkan oleh karena Syekh Fulan atau Wali Fulan. Saking besarnya harapan dia mendapatkan anak keturunan, akhirnya dia berikhtiar bukan dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat. Akhirnya datang kepada yang dianggap apa? Paranormal atau ya. Maka sudah masuk ke ranah apa? Kesyirikan. Yang kedua, ketika meyakini keselamatan lahirnya anak dengan selamat itu disebabkan karena apa? Karena manusia, bidan umpamanya, ibu bidan, itu hanya sebagai sebatas sebab. Jangan lupakan hakikatnya adalah siapa? Allah. Atau bisa jadi karena kesukuan, keturunan. Ini kadang juga terjerumus, nggak sadar kita terjerumus dalam hal ini. Karena keturunannya yang bagus umpamanya. Ya, hati-hati juga. Yang ketiga adalah ketika apa? Kecintaan kita terlalu berlebihan kepada anak sehingga melupakan pokok kewajiban kita atau mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah alamat seseorang, tanda seseorang itu dianggap cinta kepada Allah. Pertama, taqdimu maha billahi wa in khalafat hawahu. Alamat seseorang itu cinta kepada Allah apabila dia mampu mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah walaupun bertolak belakang dengan hawa nafsu. Ini yang pertama. Mampu mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah walaupun bertolak belakang dengan hawa nafsu. Nah, itu tanda dia betul-betul cinta kepada Allah. Jadi bukan hanya sebatas klaim belaka, saya cinta kepada Allah. Yang harus kita betul-betul pahami itu adalah apa? Buktinya. Wa bugdu ma yubghidahu rabbuhu wa in mala ilaihi hawahu, serta membenci apa yang dibenci oleh Allah walaupun hawa nafsu cenderung ke situ. Nah, ini berat banget, Pak. Membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hati cenderung ke situ. Nah, kadang juga hawa nafsu kita ini jadi sekutu bagi Allah, sebagaimana Allah berfirman surah Al-Furqan ayat 6 ayat 43 diantaranya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sembahan, afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau takunu telah menjadikan alaihi baginya itu sebagai wakil. Padahal Allah menegaskan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jika benar kalian beriman, maka bertawakallah kepada siapa? Kepada Allah. Syaratnya tadi dengan betul-betul beriman. Pak, kalau kita insaf sadar diri, seringkali kita ini bertumpu dan bertawakal itu justru kepada kita, kepada makhluk.
Padahal di dalam doa, wala takilni ila nafsi torfata ain. Zikir pagi petang ini biasa. Jangan engkau biarkan aku bertumpu bertawakal kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ini ikrar kita di lisan loh Pak. Faktanya enggak demikian. Para penuntut ilmu seringkali bertumpunya kepada akal justru, sehingga menjadi hambatan untuk menuntut ilmu. Atuh dak kumaha geus kolot usia itu bertawakal itu. Atuh dak kumaha jauh jarakna. Lah, itu enggak kerasa itu sudah bertawakal dengan apa? Itu makhluk itu. Atuh dak atuh dak banyak banget tuh atuh dak tuh. Ah, itu ibu-ibu atuh dak sibuk, nggak sadar kita sudah di apa istilahnya ya, sudah diarahkan tawakal kepada siapa? Kepada makhluk. Akal makhluk, diri kita makhluk, tempat tinggal kita gitu kan, jarak tempuh itu kan semuanya sejatinya kan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan karunia ilmu kepada kita semua. Kenapa kita serahkan saja? Kita hanya sebatas memaksimalkan upaya dan usaha, Pak. Jangan lupa, jangan bertumpu kepada sebab, karena sejatinya Allah lah yang musabbab, pencipta sebab itu sendiri. Karena banyak orang yang fokus di sebab itu bisa jadi tidak menghasilkan apa-apa jika Allah tidak menghendaki, benar. Sok aja tanya Bapak. Nah, banyak banget contohnya ya. Teman-teman ada yang kuliahnya di sini-sini, kerjanya beda lagi nanti. Ya. Ketika dalam masalah rezeki ya, kuliahnya di bidang ini, bidang itu, tapi pas kerjanya beda jurusan. Maka jangan bertumpu ke sebab, harus bertumpu kepada siapa? Kudu jujur berarti, Pak. Ongkoh dia kita seringkali mengatakan wala takilni ila nafsi torfatain, jangan kau biarkan aku sekejap mata sakicep bertawakal kepada diri. Faktanya enggak, seringkali nama justru bertawakal ke diri. Nah, ini harus dijadikan sebagai bahan untuk introspeksi, untuk meningkatkan kualitas iman kita. Ngaji seperti ini penting, Pak. Karena tak ubahnya ngaji seperti ini adalah betul-betul nutrisi untuk ruh kita. Seperti halnya makanan dan minuman butuh nutrisi untuk badan kita. Bahkan ruh kita lebih butuh daripada badan. Ya, ruh kita lebih butuh daripada badan. Yang kedua, muwalatu man walallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, mencintai loyal kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Loyalitas, kesetiaan kepada siapa? Orang-orang yang justru waliullah, betul-betul loyal ke Allah, loyal ke Rasul. Wa mu'adatu, dan memusuhi man adallaha, orang-orang yang justru memusuhi Allah, memusuhi Rasul. Alur iblis, syaitan itu sejatinya membalikkan semua. Kalau Bapak perhatikan, alur tipu daya iblis itu sejatinya mah ritmenya sama, tapi memang gede, berat gitu. Yaitu apa? Membalikkan. Umpamanya dalam bab apa? Dalam bab
kuburan umpamanya, contoh secara umum. Kata Rasulullah SAW bagaimana syariatnya untuk memperbanyak, kata Rasul, la taj'alu buyutakum kubur, kalian jangan jadikan rumah itu sebagai kuburan. Maka perbanyaklah ibadah di rumah itu. Apa yang disyariatkan ibadah di dalam rumah? Tilawah Al-Quran. Gitu. Karena syaitan itu tidak akan masuk. Yang disebutkan dibacakan di dalamnya ada surah Al-Baqarah, kan disebutkan. Termasuk sholat sunnah. Terus apa lagi? Tentu zikir, doa. Karena sebaik-baik doa itu adalah di tempat yang paling sembunyi. Kenapa sepertiga malam paling mustajab? Wan nasu niyam, ketika orang-orang tertidur lelap. Jadi doa itu yang paling bagus adalah yang paling sembunyi, bukan yang paling rame, yang paling ini dibalik-balikan. Jadi alur syaitan itu dibalik-balikan, Pak. Sehingga sekarang yang ramai itu justru kuburan. Sholat di kuburan, minta doa ke kuburan, ngawas Al-Quran di kuburan, dibalikin ritme. Tentang wanita akhwat, perintah Allah di surah Al-Ahzab, surah An-Nur, perintah untuk berhijab, mengenakan khimar, dibalikan ku setan, ditemerakeun sagalana. Sok apalagi coba, dari ritmenya sama alurnya, itu apa yang diperintahkan dibalikan. Kata Allah, jangan dekati hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, buah khuldi. Bagaimana godaannya? Ya udah, suruh dekati, dibalikin. Ngan sekali lagi catatannya berat banget. Nah, ini butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Silakan saja. Contoh yang lain apa, Pak? Suruh berjamaah, sholat berjamaah, karosok. Terus apa lagi? Banyak banget dibalik-balikin. Itu tipu daya siapa? Syaitan. Tapi kalau kita betul-betul jeli, tipu daya syaitan itu betul-betul seperti kabaitil ankabut, rapuh, betul-betul rapuh. Tapi sekali lagi, kita la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, hanya kepada Allah sebaik-baik tempat untuk kita bertawakal. Jangan bertawakal kepada siapa? Diri. Karena ini yang seperti ini, la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dulu ya untuk sementara, nanti kita akan lanjutkan. Mengingat poin-poin ini penting, terutama nanti ada di surah Al-Maidah paparannya, bagaimana sikap seorang muslim semestinya, terutama dalam bab muamalah dengan sesama muslim, termasuk juga bermuamalah dengan siapa? Non muslim. Ini disebutkan di surah Al-Maidah insyaallah taala. Kurang lebih kami mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.